Teori liar, kembalinya Nagise Shiro di Piala Dunia U20. Nagise Shiro, striker jenius, ajaib, bintang terang dari generasi Blue Lock. Tapi di chapter 303, semua itu berakhir. Jinpachi Ego, sang arsitek Blue Lock, menolaknya secara langsung, bahkan berkata, "Jika dia kembali, aku yang akan keluar." Pernyataan yang terdengar seperti hukuman mati bagi karir sepak bola Nagi di Jepang. Tapi, bagaimana kalau ini bukan akhir? Bagaimana kalau ini adalah titik balik? Tapi sebelum kita bicara soal Nagi, kita harus ingat satu hal yang sering dilupakan, asal-usul Kaiser. Kaiser bukan produk sistem ideal, dia adalah anak bermasalah, seorang kriminal muda yang dijebloskan ke penjara. Dunia sudah hampir menutup pintu untuknya, sampai satu organisasi datang, FIFA. Mereka tidak melihat masa lalu Kaiser, mereka melihat satu hal, bakat. Dan dari balik jeruji, lahirlah striker buas yang kini berdiri sebagai salah satu new generation World 11. Sekarang bayangkan, jika FIFA bisa mengubah seorang kriminal jadi raja, apa yang akan mereka lakukan pada Nagise Shiro, seorang jenius muda, penuh potensi, dan kini kehilangan tempat di negaranya sendiri. Mereka tidak akan tinggal diam. FIFA tahu nilai Nagi, dan dunia tahu ego sehebat itu tidak akan pernah padam begitu saja. Penolakan mutlak dari ego. Chapter 303 bukan candaan. Bagi ego, Nagi adalah bakat yang mati, striker yang kehilangan api untuk membakar egonya. Ini bukan soal skill semata, ini soal mentalitas. Dan dalam Blue Lock, kehilangan ego sama dengan kehilangan hak untuk bertarung. Jadi selama ego masih berdiri di puncak Blue Lock, Nagi sudah dikunci, dibuang dari sistem. Peluang dari dunia luar. Blue Lock bukan satu-satunya panggung, dan dunia sedang menonton. Lihat saja Kaiser, dia bukan produk bersih yang dibina sejak kecil. Dulu dia hanyalah seorang remaja bermasalah, mantan kriminal muda yang dijebloskan ke penjara. Tapi di balik jeruji itu, ada satu hal yang tetap menyala, potensinya. Dan ketika FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia, melihatnya, mereka tidak peduli dengan catatan hitamnya. Mereka hanya peduli pada satu hal, potensi. Kaiser direkrut, diberi kebebasan, dan sekarang dia berdiri sebagai simbol sukses pemain yang bangkit dari kegelapan. Ingat, Neo Egoist Liga bukan hanya tempat pelatihan, tapi panggung global. Klub-klub dunia, federasi internasional, dan bahkan sponsor elit sedang menyaksikan semua ini. Dan Nagi, dia punya segalanya untuk jadi target mereka berikutnya. Teknik murni, ketenaran, pengalaman kompetitif, dan sekarang konflik besar dengan sistem negaranya sendiri. Jika dunia bisa memungut mantan kriminal dan menjadikannya raja, apa yang akan mereka lakukan pada Nagise Shiro si jenius yang terlupakan? Motivasi baru, balas dendam. Kekalahan dan penolakan, semua itu bisa jadi racun, tapi juga bisa jadi bahan bakar. Nagi yang mati bisa hidup kembali dengan misi baru, membuktikan bahwa ego Jinpachi salah, bahwa dia masih striker terbaik, dan cara paling brutal untuk membuktikannya adalah menghancurkan tim Blue Lock dari luar. Reinkarnasi api. Nagi memang dikenal dingin, tenang, tidak emosional, tapi apa yang paling berbahaya adalah api yang tidak kelihatan, yang membara dalam diam. Dia tidak lagi bermain untuk Jepang, dia tidak bermain untuk Blue Lock, dia bermain untuk dirinya sendiri, untuk egonya. Final Piala Dunia. Bayangkan ini, tim Jepang memasuki turnamen dunia. Isagi, Rin, Ryo, Baro, Bajira, semua berada di puncak. Lalu muncul Nagi, tapi bukan sebagai rekan. Dia mengenakan seragam negara asing. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tantangan. Konflik emosional Nagi dan Ryo. Setelah Nagi tereliminasi dari Blue Lock, kabarnya lenyap tanpa jejak. Sementara Ryo terus melaju di Piala Dunia U20, tetap menyimpan semua momen dan impian yang pernah mereka bangun bersama. Namun kenyataan berkata lain. Mereka bertemu kembali, bukan sebagai rekan, melainkan sebagai lawan di lapangan yang sama. Nagi berdiri di seberang, mengenakan seragam tim asing dengan tatapan kosong. Bukan sombong, bukan marah, hanya dingin dan tak peduli. Tak ada reaksi saat Ryo memanggil namanya. Tak ada sorotan hangat yang dulu selalu ada di matanya. Hanya ketenangan sunyi dari seseorang yang telah meninggalkan masa lalunya sepenuhnya. Saat itulah Ryo menyadari
Nagi bukan lagi sahabatnya. Ia kini adalah lawan, dan jalan yang dulu mereka lalui bersama kini tidak lagi sama. Jadi Lur, apa jadinya jika api yang mati itu ternyata hanya sedang menunggu waktu untuk meledak? Apakah Nagi akan menjadi rival terbesar Blue Lock atau akan jadi kunci kehancurannya? Apa pendapatmu tentang teori ini? Apakah Nagi benar-benar akan kembali sebagai lawan Jepang? Tulis teori yang lebih brutal dari ini di kolom komentar.